Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Soleh Hafid Spasi RF. Hari ini kebetulan saya libur kerja, akan mengajak istri dan anak saya ke museum Gedung Sate. Tonton terus video ini. Sampai jumpa di Gedung Sate. Halo, kembali lagi di channel Soleh Hafid Spasi RF. Saya baru sampai di Museum Gedung Sate. Ini lagi ngantri ya, karena hari Sabtu cukup banyak pengunjungnya. Jadi sambil ngantri ya. Mungkin di dalam juga gak akan sambil bicara karena banyak orang juga ya. Ikuti terus di channel Soleh Hafid Spasi. Jadwal jam buka dari hari Selasa sampai hari Minggu dari jam 9.30 sampai 16.00 waktu Indonesia Barat. Harga tiket masuk per orang hanya Rp5.000. Gagasan yang mempersembahkan pengetahuan tentang nilai kedaerahan dan keindonesiaan yang menunjukkan keberagaman, serta keindahan dalam sebuah karya arsitektur. Perwujudan sebuah rencana yang melahirkan apresiasi masyarakat dan meninggikan kesadaran pelestarian hasil budaya. Warisan yang menjadi sarana pembangkit semangat kejuangan hingga menjadi acuan untuk masa depan. Kau genggam bambu runcing di tangan kirimu, keringatmu mencucut deras di tubuhmu. Di tengah terik sang mentari kau berperang demi negerimu. Luka di tubuh kau anggap hanya biasa. Di balik peperangan semangatmu selalu ada. Diiringi doa yang selalu menyertai perjuanganmu untuk meraih asa. Gemuruh bom penjajah memekakan telinga. Walau merintih kesakitan, tetaplah kau berperang. Meski dinding penjajah terus menghalangimu, tak kau rasa perasaan takut dan gentar dalam jiwa. Walaupun pertarungan ini amatlah berbahaya, tetap saja kau berperang demi meraih kata merdeka. Demi Indonesia, kau taruhkan nyawamu demi merdeka. Kau berperang melawan penjajah. Terima kasih atas segala jasamu, pahlawanku. Kota Bandung sebelum Gedung Sate. Awalnya Bandung pernah dicatat sebagai Enklenburg Desa, sebuah desa pergunungan yang mungil. Desa ini terletak di pertemuan Sungai Cikapundung dan Sungai Citarum. Pada tahun 1808 sampai 1809, Gubernur Jenderal Dendels membangun Jalan Raya Pos. Ibu kota Kabupaten Bandung dipindahkan dari Karapiak, Citireu, Prayekolot ke sekitar Jalan Raya Pos oleh Bupati Wiranata Kusuma. Setelah pemindahan ibu kota kabupaten, pemerintah membangun infrastruktur pelengkap kota. Berbagai bangunan dan beberapa jalan raya yang dapat mendukung kelangsungan kegiatan di kota Bandung dibangun secara bertahap dalam rentang waktu 1 abad sejak pemindahan ibu kota kabupaten hingga mulainya pembangunan Gedung Sate. Di antara berbagai macam infrastruktur
Dibangun juga fasilitas yang dapat mendukung kegiatan ekonomi seperti Stasiun Bandung, Pasar Baru, Pasar Kosambi, Pasar Andir. Dibangun pula jalan raya untuk menghubungkan sentra-sentra di pusat kota. Di antaranya jalan yang kini dikenal sebagai Jalan Oto Iskandar Dinata yang memotong lurus poros Jalan Raya Pos dari Gedung Pakuan hingga Lapangan Tegalega. Beberapa jalan lainnya seperti Jalan Braga, Jalan Bancai, dan Jalan Kebonjati juga dibangun mengarah ke Jalan Raya Pos. Pada tahun 1906, jumlah penduduk kota Bandung meningkat menjadi 38.400 jiwa. Wilayahnya relatif stabil, fasilitas memadai, dan pemerintahannya layak. Kondisi tersebut membuat Bandung mendapat status Kemen atau kota praja yang memiliki hak mengatur dirinya sendiri dalam bidang internal. Bandung pada awal abad ke-20 dijadikan prototip kota kolonial dan kota taman. Oleh para perancang kota dari Belanda, Bandung ditata sedemikian rupa agar memiliki nuansa Eropa dengan taman-taman yang luas. Proses pembangunan Gedung Sate. Pada tahun 1920, pembangunan Gedung Sate dimulai dengan peletakan batu pertama pada tanggal 27 Juli 1920. Penggalian tanah dilakukan untuk menanam konstruksi beton bertulang sebagai pondasi bangunan dan pembangunan ruang bawah tanah. Dilanjutkan dengan pembangunan lantai pertama hingga ketiga. Pada tahun 1921, selesainya pengerjaan ruang bawah tanah hingga lantai 3. Dilanjutkan dengan pengerjaan konstruksi angkung untuk pintu dan jendela gedung, serta kolom pojok gedung bagian dalam dan luar. Pada tahun 1922, dimulainya pembangunan menara gedung beserta penyelesaian dinding luar, perataan lahan sekitar dan pengerjaan atap. Pada tahun 1923 dilakukan penyelesaian bagian dalam aula lantai 1 serta penyelesaian ornamen kolom di aula gedung. Pada tahun 1924 menara selesai dibangun. Bagian dinding disempurnakan dan diletakkan ornamen batu di sekeliling bangunan. Gedung Sate akhirnya selesai dibangun seluruhnya. Ornamen kaca patri yang terdapat pada bagian badan bangunan menggambarkan rencana fungsi Gedung Sate. Ornamen tersebut bergambar trompet yang melambangkan Dinas Pos, 2 palu bersilang yang melambangkan Dinas Geologi dan Pertambangan, dan roda bersayap melambangkan Dinas Kereta Api.
Sirene yang konon bunyinya dapat mencapai radius 60 km. Fungsinya sebagai tanda peringatan.
kasih sudah menonton channel Soleh Hafid spasi RF. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sebuah bangunan megah dengan arsitektur multikultur antara arsitektur timur dan barat yang harmonis. Satu abad menjadi saksi sejarah cerita tentang perjuangan bangsa Indonesia. Bangunan itu akrab disebut Gedung Sate. Pembangunannya merupakan bukti konkret tentang wacana pemindahan ibu kota Hindia Belanda dari Batavia ke Bandung. Pemindahan tersebut melahirkan konsep berdirinya Balai Agung yang terdiri dari serangkaian gedung megah instansi pemerintahan Hindia Belanda. Kompleks ini bernama Gouvernementsbedrijven. Gedung Sate adalah gedung pertama yang dibangun dalam kompleks tersebut. Tahun 1924, Gedung Sate rampung dikerjakan. Dari segi arsitektur, Gedung Sate mendapatkan pengakuan sebagai mahakarya karena berhasil memadukan berbagai elemen nilai arsitek kebudayaan Timur dan Barat dengan serasi. Sejak diresmikan pada tahun 1930, Gedung Sate difungsikan sebagai kantor pusat Departemen van Verkeer en Waterstaat dan Centrale Bibliotheek. Departemen van Verkeer en Waterstaat merupakan jawatan pemerintah Hindia Belanda yang berfungsi untuk mengelola sumber daya air dan manajemen lalu lintas kala itu. Centrale Bibliotheek merupakan perpustakaan dengan koleksi gabungan dari 7 jawatan pemerintahan Hindia Belanda. Penggabungan ini menjadikannya sebagai perpustakaan terbesar di Asia Tenggara. Waktu berlalu hingga terjadinya Perang Dunia Kedua. Jerman di bawah kepemimpinan Hitler menguasai Polandia pada 1 September 1939. Peristiwa ini menimbulkan efek domino ke seluruh dunia, termasuk kota Bandung. Jepang yang beraliansi dengan Jerman mengamankan wilayah Indo-Pasifik dari cengkraman aliansi musuhnya. Pada tahun 1942, Belanda menyerah atas gempuran Jepang dalam Perang Pasifik, membuat Jepang menguasai kota Bandung dan menjadikan Gedung Sate sebagai pusat pemerintahan Jawa Madura. Sedangkan jawatan Departemen van Verkeer en Waterstaat dirubah menjadi Kotubu Bonsitsu, sebuah instansi milik Jepang yang berfungsi sama. Sejak itu, istilah pekerjaan umum lazim digunakan sampai sekarang. Pada tanggal 6 sampai 9 Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, Jepang. Peristiwa itu menandakan kemenangan absolut Perang Pasifik oleh aliansi Barat. Melalui pidato radio siaran Suara Kaisar pada 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito mengumumkan bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Kejadian itu menandakan penjajahan Jepang atas Indonesia berakhir. 17 Agustus 1945, Indonesia diwakilkan oleh Soekarno memproklamirkan kemerdekaannya, yang dilanjutkan esok harinya dengan penetapan Undang-Undang Dasar 1945 dan pembentukan Kabinet Pertama dan Organisasi Kenegaraan. Dalam Kabinet Pertama itu, Menteri Pekerjaan Umum dijabat oleh Adi Kusno Cokrosuyoso yang berkantor pusat di Bandung, Gedung Sate. Walaupun sudah memproklamasikan kemerdekaannya, Indonesia tidak serta-merta menikmatinya secara utuh. Pada tanggal 4 Oktober 1945, tentara sekutu yang diikuti oleh Ika dan Gurkha memasuki kota Bandung untuk merusak kedaulatan NKRI. Pada tanggal 3 Desember, pasukan sekutu menyerang Gedung Sate. 21 orang pemuda dari Angkatan Muda DPI berjuang habis-habisan mempertahankan Gedung Sate. Sebagian besar terluka berat dan 7 orang dinyatakan hilang.